Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 3, subtema 3, pembelajaran 2 mengenai perubahan wujud benda. Ayo, kita belajar bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui arti membeku, yang kedua, mengetahui peran-peran yang ada di sekolah, dan yang ketiga, melakukan permainan membeku dan mencair. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran kedua. Ayo mencoba. Judulnya asiknya membuat es krim. Pernahkah kamu mencicipi es krim? Rasa es krim bermacam-macam. Es krim terasa segar jika dinikmati di siang hari yang panas. Nah, sekarang coba kalian lakukan percobaan berikut secara berkelompok. Alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, 2 buah kantong plastik dengan perekat, 1 berukuran besar dan 1 lagi berukuran sedang. Handuk kecil atau sarung tangan, 300 ml krim segar atau susu atau santan, 2 sendok makan gula pasir, 6 sendok makan garam batu, dan 2 mangkuk es batu berbentuk dadu. Cara membuat es krim. Yang pertama, campurkan susu atau santan segar dan gula ke dalam kantong plastik yang berukuran sedang. Rekatkan ujung plastik dan pastikan plastik benar-benar rapat. Lalu yang kedua, masukkan potongan es batu dan garam ke dalam kantong plastik yang besar. Kocok sebentar agar es batu dan garam tercampur. Lalu masukkan kantong plastik sedang yang berisi susu atau santan ke dalam kantong plastik besar yang berisi es batu dan garam. Kemudian tutup dengan rapat perekatnya pada plastik besar. Kocok dan pijat-pijat kantong plastik tersebut selama 10 menit. Gunakan handuk atau sarung tangan agar tidak terlalu dingin ketika disentuh. Keluarkan kantong plastik sedang, kemudian bersihkan atau lap dengan kain untuk menghilangkan garam yang menempel. Yang keenam, buka kantong plastik tersebut dan tuang ke dalam gelas atau mangkuk saji. Es krim siap dinikmati. Nah, adakah proses yang kurang dimengerti? Coba tanyakan kepada gurumu ya. Sekarang ayo berdiskusi. Kamu telah mempraktikkan cara membuat es krim. Sekarang diskusikan secara berkelompok. Apa wujud susu atau santan di awal pembuatan es krim? Iya, tentu saja wujudnya cair. Lalu yang kedua, apa wujud susu atau santan di akhir pembuatan es krim? Wujudnya berubah menjadi padat atau membeku. Yang ketiga, sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan es krim. Perubahannya adalah dari cair menjadi padat. Nah, untuk soal yang keempat, 5 dan 6 silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing ya. Nah, pernahkah kamu menyimpan air dalam plastik di lemari pembeku? Apa yang akan terjadi dalam beberapa jam? Tentunya air akan berubah menjadi es, bukan? Meskipun kamu membuka ikatan plastik itu, ternyata es tidak akan tumpah. Mengapa demikian? Wujud air berubah dari cair menjadi padat. Perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku. Nah, dapatkah kamu menyebutkan contoh lain perubahan wujud dari cair menjadi padat dalam kehidupan sehari-hari? Iya, misalnya air yang membeku ketika dimasukkan ke dalam freezer, atau cairan agar-agar yang mengenyal. Bisa juga minyak goreng yang mengental ketika cuaca dingin. Sekarang ayo mengamati. Kamu telah mengerjakan pembuatan es bersama kelompokmu. Adakah pembagian tugas dalam kelompok?
Dengan pembagian tugas, pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Begitu juga di sekolah. Siswa di sekolah ada peran masing-masing. Contohnya di SD Nusantara, tempat Siti dan teman-temannya bersekolah. Ada guru yang mengajar sehari-hari di kelas. Ada pula kepala sekolah yang memimpin sekolah. Sekarang coba kerjakan secara berkelompok. Carilah informasi tentang peran-peran yang ada di sekolahmu. Selain peran siswa, isikan hasilnya pada tabel berikut ini ya. Misalnya peran yang pertama, itu adalah guru kelas. Nah, guru kelas dapat kalian isi sebagai Ibu Dian misalnya. Lalu ada peran apa lagi? Iya, peran kepala sekolah. Dapat kita isi namanya Pak Hanafi. Nah, untuk peran yang lain seperti penjaga sekolah, penjaga kantin, petugas kebersihan, dan lain-lain, silakan kalian isi sesuai dengan namanya masing-masing ya. Ayo berdiskusi. Kamu telah mempelajari peran-peran yang ada di sekolahmu. Diskusikanlah dalam kelompokmu. Mengapa perlu ada perbedaan peran di sekolah? Apa yang terjadi bila di sekolah hanya ada kepala sekolah? Bagaimana bila tanpa ada bagian yang lainnya? Silakan kalian tuliskan hasil diskusimu pada tempat yang telah disediakan. Nah, sekarang ayo mencoba. Pembagian peran dapat juga dilakukan saat bermain, seperti bermain sepak bola. Saat bermain sepak bola, ada yang berperan sebagai penjaga gawang, penyerang, dan pemain belakang. Ada juga yang berperan sebagai kapten. Semua harus saling bekerja sama. Mengapa? Karena untuk menghasilkan permainan yang terbaik. Permainan sepak bola sangat menyenangkan. Mari pelajari teknik menendang bola. Sebelum bermain, lakukanlah pemanasan dengan membentuk lingkaran. Jika gurumu memberi aba-aba mencair, maka kamu harus berlari. Dan jika gurumu memberi aba-aba membeku, maka kamu harus segera berhenti di posisi terakhirmu. Hal ini seolah-olah membeku dan tidak boleh bergerak. Anak yang bergerak saat membeku akan dikeluarkan dari barisan. Seperti inilah gerak mencair dan gerak membeku. Setelah itu berlatihlah menendang bola ke tujuan tertentu. Tendanglah bola ke tujuan yang ditentukan. Apakah kamu berhasil menendang bolamu ke tujuan tersebut? Sekarang perhatikan juga cara gurumu menendang bola. Lakukan seperti yang dicontohkan gurumu ya. Lalu buatlah dua kelompok dan berbarislah saling berhadapan. Tiap-tiap kelompok secara bergantian menendang dan menangkap bola. Seperti pada gambar berikut ini. Untuk kegiatan bersama orang tua berdiskusi dengan siswa tentang peran yang ada di sekolah. Hal ini untuk menanamkan sikap menghormati semua peran yang ada di sekolah, karena semua peran mempunyai fungsi yang penting. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.